hari ini banyak masjid memang memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sebenarnya kita bukan kali pertama memperingati Isra Mi'raj ini. Setiap tahun kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj ini. Artinya, kalau sejarahnya, ceritanya mungkin kita dah paham. Betul. Nah, untuk itu saya tak cerita tentang sejarahnya, tapi saya cerita beberapa hal-hal penting yang perlu kita ambil ilmunya, yang perlu kita ambil iktibar dari peristiwa itu. Pertama, peristiwa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dibawa oleh malaikat Jibril ke satu tempat, yaitu di Hijr Ismail. Di Hijr Ismail, saya kira jemaah sangat tahulah di mana itu Ismail. Yang depan Ka'bah, bukan dekat Yucak Komplek, bukan? Okey. Di sana dibedah talbu beliau. Ini penting, ini poin penting. Diadakan pembedahan talbu, ya kan? Dibersihkan segala sifat-sifat buruk, sifat-sifat mazmumah, sifat hasad, sifat dengki, sifat iri, sifat sombong dari hati beliau. Pernahkah kita berfikir setelah Ustaz ceramah dibuang dari lubuk hati beliau sifat buruk, sifat hasad, sifat dengki? Pernah tak kita berfikir apakah Rasulullah punya sifat itu? Itu pertanyaan. Itu soalan mesti muncul. Betul. Apakah beliau punya sifat itu? Demi Allah saya katakan, wallah, beliau tidak punya sifat itu. Karena beliau makhluk terpuji, satu-satunya hamba Allah, dipuji oleh Allah. Innaka ala khuluqin azim. Sungguh Rasulullah itu akhlaknya mulia. Yang memuliakannya bukan kita, Allah. Seorang makhluk yang dimuliakan Allah, mana mungkin punya sifat buruk? Itu satu. Yang kedua, bukankah beliau itu Allah ciptakan sebagai contoh? Dalam Quran itu kan dijelaskan, yang beliau Qori selalu baca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat contoh tauladan yang harus diikuti. Nah, kita berfikir sekarang ini, kalaulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak punya sifat hasad, dengki, sombong, dibersihkan, sebenarnya yang perlu dibersihkan itu Rasulullah atau kita? Itu pertanyaan. Itu pertanyaan. Ini gambaran, ini sejarah. Rasulullah tak punya sifat dengki, betul. Dia tak ada sifat sombong, iya. Ternyata dibersihkan. Mestinya dari sejarah itu kitalah yang layak. Artinya sebelum kita mendirikan salat, karena Rasulullah SAW sebelum menerima perintah salat, sebelum beliau mi'raj, dibersihkan dulu. Dan kita akan melaksanakan mi'raj. Bukankah dikatakan apa? As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Berarti sebelum kita melakukan salat, maka kita hendaklah membersihkan kalbu kita. Itu yang jadi persoalan. Saya kasih contoh mudah. Oh, terima kasih Ustaz. Ini sedapnya dari Ustaz nih. Saya kasih contoh mudah. Kalau kita diundang MP, diundang menteri mengundang kita, soalan saya, apakah kita jumpa menteri baru mandi, bersihkan badan, atau bersihkan badan dulu baru jumpa? Mana betul? Bersihkan badan dulu. Walaupun sudah bersih, badan kita sudah bersih, tapi tak sedap kalau tak mandi.
Ya kan? Nah, menemui manusia, orang besar manusia, kita bersihkan zahir. Menemui Allah, maka bersihkan batin. Faham di sini? Jadi jangan jumpa menteri dulu, balik baru kita bersihkan. Bukan. Sama. Jadi sebelum Rasulullah menerima perintah solat, dibersihkan dulu. Sebelum kita mendirikan solat, bersihkan dulu. Inilah maksud sebenarnya firman Allah, inna solata tanha anil fahsa wal munkar. Itu bahwa solat itu tujuannya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita dibalik, solat dulu nanti tercegah, kan terbalik. Tidak, cegah dulu itu. Jadi kita ini terbalik itu masalah. Kita tidak solat dulu nanti, engkau dah solat engkau jadi baiklah. Bukan. Tuh kata. Jadi mesti dibersihkan kalbu. Nah, ini contoh. Saya ajak jemaah membuat contoh, beberapa contoh agar paham. Bagaimana kusuk mau datang, itu persoalan lagi. Nah, gini. Jadi ilmu pertama, kita sebelum sholat mesti dibersihkan kalbu ini. Dan itu terjadi pada Rasulullah. Sebelum beliau menerima perintah, dia dibersihkan kalbunya. Kenapa dibersihkan? Itu pertanyaannya. Begini. Saya undang jemaah, saya kasih contoh sangat mudah. Saya undang jemaah ke rumah saya. Rumah saya kotor, bau tak sedap, pengap, sempit lagi, panas. Soalan saya, betah tak jemaah di rumah saya? Tidak. Jemaah di rumah saya tak betah. Ustaz, saya ada hal Ustaz. Padahal tak ada hal. Tapi karena dah tak sedap, bau, pengap, sempit, panas, dah tak betah di rumah saya. Nah, wajar. Tapi kalau rumah saya bersih macam mana? Bersih, sejuk, ya kan? Wangi. Datang dikasih pula air katira, kata orang, wah, biryani lagi. Tak tahu hari ini ada biryani kata ada. Ada. Ya, ini contohnya tanya ini benar saya cerita aja lah. Ada bagus. Allah karim. Okey. Tapi kalau rumah saya bersih, sejuk, tempat duduk tebal, wangi lagi, lapang, saya kira jemaah cakap apa? Sedapnya rumah Ustaz ni. Ya kan? Macam tak nak balik lah Ustaz. Macam tak nak balik lah Ustaz. Kenapa? Karena betah. Begitulah kusuk. Bagaimana kusuk itu mau betah ke dalam hati? Kalau hatinya kotor, hatinya sempit, pemarah, tukang adu domba, tukang fitnah. Solat, memang solat, tapi jangan harapkan kusuk. Kusuk takkan datang. Kalau datang pun dia tak betah, dia akan keluar. Tapi kalau hatinya bersih, Allahu Akbar, bersih dari sifat hasad, dengki, iri, bersih dari sifat sombong, husuk pun datang, ikhlas pun datang, dia betah di dalam. Maka jangan heran, kita dengar beberapa sejarah, kita tengok buku, baca kitab. Ada dulu imam masjid, solat kubah masjid jatuh, dia tak dengar. Ya kan? Kenapa sampai tak dengar? Saking kusuk. Imam sekarang jatuh, kubah masjid dia dengar. Duit siling jatuh pun dia dengar lah bro. Jangankan kubah masjid, duit siling pun jatuh. Saya tidak cakap imam tak kusuk. Ini kan persoalan. Itu pertama. Jadi kita peringati Isra Mi'raj, harus ada iktibar yang harus kita ambil. Pertama, bersihkan hati. Selagi hati kotor dengan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat buruk, selagi itulah kusuk takkan pernah dia dapat. Itu satu. Lalu setelah dibersihkan, apa yang dimasukkan? Kan itu dimasukkan 3 benda di situ. 3 benda dimasukkan. 1, iman. 2, ilmu. 3, ihsan.
Nah, coba kita renungkan. Pertama dimasukkan iman. Apakah Rasulullah itu kurang iman sampai nak dimasukkan? Ya kan? Apakah beliau kurang iman? Tidak. Tapi inilah dasar seseorang itu sholat. Kenapa orang itu sholat? Karena dia beriman. Itu kan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa diwajibkan seseorang itu sholat bagi orang yang beriman. Karena orang itu disuruh sholat karena dia beriman. Nah, jamaah di sini fokus masalahnya. Iman, apa itu iman? Mesti kita bahas di sini. Iman itu sesuatu yang abstrak, dia tidak nampak. Dia tidak nampak. Perlu pembuktian. Saya kasih contoh. Ini lampu hidup. Ini kenapa boleh hidup lampu ini? Ekor hidup karena ada karen. Betul. Ada karen. Nah, karen itu tidak nampak. Untuk membuktikan ada karen atau tak ada karen, maka hidup ini. Betul. Sama. Iman itu juga tidak nampak. Untuk membuktikan imannya ada atau tidak, hidup sholatnya. Jadi aneh bin ajaib kalau orang mengaku beriman tapi tidak sholat. Saya selalu mengatakan jamaah berbahagia, tidak ada alasan umat Islam meninggalkan sholat. Tidak ada alasan kecuali dua. Satu, perempuan datang bulan. Dua, laki-laki datang gila. Tidak ada alasan. Bayangkan, ini kita jadi pemikiran. Renungkan, seseorang terbaring di hospital. Sudah terbaring di hospital, dah tak boleh bergerak, wajib sholat tak? Hah? Ayo. Dia sekarang terbaring di hospital, tak boleh bergerak, wajib sholat tak? Wajib. Bayangkan, di hospital, tak boleh bergerak, wajib sholat, sakit, wajib sholat, lah yang sehat tak sholat-sholat bayang. Ini kata blues geng apa kono ejang. Yang sakit, bayangkan, yang sakit pun wajib sholat. Jangan sholat cara sakit. Dalam keadaan perang macam mana? Wajib sholat. Singapura aman bro, bukan perang, kenapa tak sholat? Itulah problemnya sekarang ini. Makanya saya katakan kita tidak punya alasan menilai seseorang itu kenapa dia tak sholat. Tidak ada alasan. Lalu ada yang bagi tahu saya, Ustaz, dia tak sholat pasal godaan setan lah Ustaz. Aduh, dia lebih teruk dari setan. Dia ini lebih parah dari setan. Kenapa? Setan tidak mau sujud kepada Adam. Dia tak nak sujud kepada Allah, bayangkan. Mana yang teruk ni? Mana yang payah? Setan, dia tak mau sujud kepada siapa? Adam. Orang tak salat, tak sujud kepada siapa? Allah. Mana yang lebih parah? Mana boleh setan goda dia, takut dengan dia? Dah jadi setan apa? Nah, ini perlu saya jelaskan. Kadang-kadang kita sedikit godaan setan, minum arak, kenapa godaan setan? Kau berjudi, godaan setan. Astagfirullahaladzim. Coba pahamkan, makanya kita belajar cakap Melayu dengan baik. Kalimat goda itu ditujukan pada siapa? Orang yang tidak mau. Contoh, dulu istri saya dicontoh lah. Istri saya tak mau dengan saya goda dia. Ya kan, saya goda dia dengan bahasa saya lah. Wahai Adinda, abang boleh hidup tanpa lampu. Abang boleh makan roti tanpa keju, tapi abang tak boleh hidup tanpa kamu. Wah, itu dia. Dia punya rayuan maut. Ya, abang boleh hidup tanpa lampu, abang boleh makan roti tanpa keju, tapi abang tak boleh hidup tanpa kamu. Lepak. Pingsan dia. Saya goda. Kenapa saya goda? Karena saya tahu
Lah sekarang dah mau dengan saya, takkan saya nak goda juga, buang karen lah. Nah itu kan persoalannya. Sama. Setan tu goda siapa? Yang tidak mau ikut dia, dia goda lah. Kita nak salat, setan goda. Nak pergi masjid, setan goda. Nah kalau orang tak salat, buat apa setan goda? Dah jadi setan. Itulah masalah. Jadi jangan cakap godaan setan. Nah, jamaah yang berbahagia. Lebih lucu lagi apa? Iblis tidak mau sujud kepada Adam keluar dari surga. Ya kan? Lah, dia tak sujud kepada Allah, nak masuk surga pula kan? Ini kan macam dia pula ahli jawatan kuasa surga je kan? Ahli jawatan kuasa surga, suka-suka dia nak masuk. Mana boleh, saya kalau cakap memang lepas je lah. Itu satu. Jadi iman itu abstrak. Dia perlu dibuktikan. Nah, solat salah satu bukti iman. Jadi kalau seandainya ada orang mengaku beriman, sama kita katakan ini ada karen, tapi lampu tak hidup, mic tak hidup. Kita mana ada karen? Ada, buktinya tak hidup. Dua kemungkinan, mungkin karen tidak ada atau lampunya rosak. Ya kan? Itu kemungkinannya sama. Orang tidak sholat mungkin imannya tak ada atau otaknya rosak. Mungkin kemungkinan itu ada. Makanya Allah sindir dalam Quran. Apa? Ayatnya kita apalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kata Allah, berapa banyak manusia berkata aku beriman pada Allah. Kan kata dia. Kata Allah, wa ma hum bimumin, sebenarnya dia tidak beriman. Maka Isra Mi'raj sebagai ujian keimanan kita. Orang itu beriman atau tidak dibuktikan dengan solat. Solat itu diwajibkan bagi orang beriman. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Diwajibkan solat bagi orang yang beriman menurut waktu yang Allah tentukan. Itu satu. Jadi kalau seandainya ada orang mengaku beriman tapi tidak solat, ini kan dipertanyakan, imannya dipersoalkan. Ada atau tidak, betul atau tidak, rosak atau tidak. Itu satu. Yang kedua, apa? Ilmu. Ya kan? Kenapa harus ilmu? Kurang ilmu. Cukup. Ini menunjukkan, pertama, iman dimasukkan sebagai dasar, sebagai landasan kenapa orang itu sholat. Oke. Yang kedua, bagaimana cara salat itu ilmunya masuk. Maka ditanamkan ilmu. Maka Nabi mengatakan apa? Amalun qalil fil ilmi khairun min amali katsir fil jahlin. Amal yang sedikit pakai ilmu lebih baik dari amal yang banyak tidak berilmu. Saya tidak membahas tentang ilmu salat, tidak. Kita dah salat, kita dah faham lah. Takkan tak tahu juga mana yang batalkan salat, mana yang makruh dalam salat. Sudah tahulah kita. Tapi ada beberapa poin saya ingin jelaskan di sini tentang salat. Begini. Ada dua perkara sebelum salat dan dua perkara sesudah salat. Ini jangan dilupakan. Ini ilmu. Bakal dibahas nanti tentang rukuk, tentang sujud. Bila selesai dia. Itu saya rasa Ustaz Azmi dah hari-hari bagi tahu. Tapi saya ingin jelaskan dua ni tentang ilmu salat. Satu, ilmu sebelum salat, sebelum takbir. Yang kedua, dua sesudah salat. Pertama, sebelum salat, sadari betul-betul, akui betul-betul bahawa kemampuan kita berdiri salat bukan karena sehat. Itu dulu kemampuan. Saya kasih tahu, tapi ini rahasia, jangan beritahu orang. Kawan saya boleh angkat batu, dia boleh angkat besi, dia boleh angkat kayu, tapi dia tak kuat angkat takbir. Betul tak? Ada besi kuat dia, angkat batu kuat, angkat kayu kuat dia, tapi angkat takbir dia tak kuat. Kenapa? Karena angkat batu tidak perlu hidayah, tidak perlu rahmat Allah. Angkat besi tidak perlu rahmat Allah, fisik, betul. Tapi angkat takbir itu memerlukan hidayah Allah, memerlukan rahmat Allah.
Ini yang Allah katakan dalam Al-Quran surah An-Nur 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu mazakka minkum min hadin abada. Kalau bukan anugerahku kata Allah, kalau bukan rahmatku kata Allah, tidak ada orang yang bersih selama-lamanya. Jadi kemampuan saya boleh takbir, kemampuan saya boleh solat, kemampuan kita semua boleh solat, itu didasarkan dengan rahmat Allah. Kasih sayang Allah mengalir sama kita. Bayangkan saat sekarang ini kita duduk di masjid, solat berjamaah. Berapa ramai orang Islam. Jangankan solat, ingat waktu solat pun ada yang tak ingat sekarang. Ya, betul tak? Jangankan mendirikan solat, waktu solat pun dia tak ingat sekarang. Banyak tak? Bayangkan, jangan cakap kafir, mengamuk. Mengamuk nanti. Iblis satu kali tak sujud. Apa kata Allah? Wa kana minal kafirin. Engkau termasuk golongan kafir. Allah cakap begitu. Satu kali tak sujud kafir kata Allah. Dia satu hari 5 kali tak sujud. Dibilang kafir macam nak meradang. Ini betul lah. Jangan bagi tahu dia lah. Ya. Iblis tak sujud satu kali keluar dari surga. Dia tak sujud berapa kali dah nak masuk pula dia. Aduh. Orang kampung saya cakap very funny lah dia. Panjang pula umurnya tu, ya Allah. Okey. Itu ilmu. Jadi saya boleh takbir, saya boleh berdiri sini kena rahmat Allah. Maka yang muncul apa? Rasa syukur. Ini dia. Tidak ada rasa riak di situ. Jadi kenapa Allah marah kita riak? Karena kemampuan kita murni rahmat Allah. Itu masalahnya. Murni rahmat Allah, murni kasih sayang Allah. Kenapa riak? Kenapa nak tunjukkan semua orang bahawa kemampuan saya solat, kemampuan kita solat murni rahmat Allah? Artinya, ini dia. Ingat, kemampuan kita solat, kemampuan datang ke masjid, maksudnya apa? Ini menunjukkan Allah ingin kita jadi orang baik. Itu yang paling penting. Sebab tak mungkin orang baik tanpa rahmat Allah. Itu yang paling penting. Maka untuk itu kita tidak pernah melupakan rahmat Allah. Apa itu? Awali dengan Bismillahirrahmanirrahim sebelum takbir. Sebagai ucapan terima kasih. Macam kita lah, orang kasih sesuatu, takkan kita diam aja. Sekarang orang kasih sesuatu, kita cakap apa? Terima kasih kan? Sekarang Allah kasih kita rahmat, Allah kasih hidayah. Lalu apa kita cakap? Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa kita mengaku Bismillah dengan namamu ya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu kan pengakuan. Jadi kalaulah seseorang itu salat tidak memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ini orang rosak hatinya ini. Ini kalau bicara tasawuf, bicara kalbu, ada yang tidak beres di hatinya ini. Dalam bahasa kasarnya, tak tahu terima kasih punya orang. Okey, itu satu. Jadi satu. Jadi sebelum takbir, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dilupakan sebagai bukti ucapan terima kasih kepada Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita. Yang kedua, ini penting. Kita tadi sependapat bahawa ketika kita berbuat baik, kita solat, makhluk yang paling tidak suka siapa? Syaitan. Ya kan? Itu paling tak suka dengan kita. Dia pasti kacau. Dan kemampuan kita melawan syaitan tidak boleh. Saya katakan, siapapun orang itu, walaupun lah, sorban dia pun besar, kalah sorban Bengali, dia takkan boleh lawan syaitan. Kenapa? Masalahnya fight tidak seimbang. Sedangkan Nabi Adam pun tumbang di surga tu, berada. Apalagi awak Adam kat Seranggun ni, dekat Singapura ni. Usahlah. Saya kasih contoh ni, biar faham. Sekarang saya fight dengan Mike Tyson. Siapa menang? Saya minum dulu. Hah? Biar betul. Sekarang saya fight dengan Mike Tyson. Dia petinju kan? Mike Tyson tahu kan?
Petinju tu. Fight dengan dia, siapa menang? Menurut akal. Mike Tyson kan pasti menang. Dia kan petinju, saya ustaz. Mana boleh menang saya? Itu logiknya. Kerana memang dia petinju, saya kan bukan petinju. Kalau saya kalah, patutlah. Orang tak terkejut lah. Semalam Ustaz Windu main dengan Mike Tyson, fight lah dekat ring. Kenapa? Tumbang Ustaz Windu. Alah, tapi kalau cakap, semalam Mike Tyson dengan Pak Windu, Ustaz Windu, fight lah. Kenapa? Menang Ustaz Windu tu. Biar betul lah. Orang tak percaya. Betul? Betul tak percaya. Tapi sekarang kayak begini. Saya fight dengan Mike Tyson, saya tutup mata, saya buka mata, Mike Tyson tutup matanya kain hitam. Tutup matanya kain hitam, saya tidak. Artinya saya nampak Mike Tyson tak nampak saya. Sekarang fight, siapa menang? Ayo. Dia dah tutup. Saya nampak, dia tak nampak saya. Sekarang fight, siapa menang? Saya menang, pasti menang. Kenapa menang? Karena saya nampak lawan. Mike Tyson kalah bukan karena lemah. Dia nampak lawan dia. Saya menang bukan karena kuat, karena saya nampak lawan. Betul? Sama lah. Macam mana saya nak lawan setan? Saya tak nampak setan, setan nampak saya. Betul? Sedangkan Rasulullah sendiri pun minta kepada Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan. Betul? Rasulullah sendiri minta. Jadi kalau kita nak solat tak minta berlindung kepada Allah, berarti kita manusia paling sombong jadi manusia. Itu hati-hati. Kenapa sombong? Karena dia fight dengan setan, tak payah kau tolong aku ya Allah, aku boleh. Jawapannya apa? KO. Itu jam solat Allah. Masjid Salim Siddiq ni berani bagus ni. So itu, ya kan? Itu cerita. Allahu Akbar. Dam ke tak dam ni? Betul lah. Allahu Akbar. Ustaz saran lama pula lagi. Cepatlah sikit. Camuk setan. Kenapa? Setan merdeka di situ. Nah, jadi sekali lagi, ketika kita sebelum takbir, selepas baca Bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini maksudnya apa? Ini lambang tawaduk kepada Allah. Lambang tawaduk kepada Allah, lambang rendah hati kepada Allah. Ada pengakuan jujur, ya Allah, aku nak menghadap Engkau. Aku tak tahulah, aku tak boleh lawan setan ni, goda terus. Aku tolong ya Allah. Hanya kita dah mengalah awal-awal. Ini Allah suka engkau mengadu. Betul kan? Ini kita cerita sejarah Mi'raj atau cerita sejarah, kita ambil. Itu ilmu. Lepas solat, sebelum solat. Nah, selepas solat bagaimana? Ini lagi. Ada dua. Kalau sebelum solat, pertama jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau dibalik terserah. A'udzubillah juga dulu boleh, terserah. Pokoknya dua ni jangan lupa. Nah, selepas solat ini penting lagi. Pertama sebut Alhamdulillah. Minimal Alhamdulillah. Puji Allah, terima kasih kerana rahmat Allah tadi. Dari sekian banyak hamba Allah, Allah berikan kita hidayah. Wajar kalau kita terima kasih. Ucapkan Alhamdulillah. Itu satu. Jangan sempat tidak terucap kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Kenapa istighfar? Ini yang penting. Jadi kita punya ilmu. Saya buat ini kenapa? Saya buat ini kenapa? Tentu ada sebab. Kenapa saya harus istighfar? Perhatikan firman Allah. Allah menyuruh kita solat, perhatikan ayatnya. Aqimis solat bizikri. Ya kan? Aqimis solat bizikri. Dirikanlah solat untuk mengingat aku. Itu kan perintah Allah. Kita disuruh mendirikan solat untuk ingat Allah. Soalannya sekarang, apakah ketika kita solat ingat Allah 100%? Waktu takbir ingatlah, lepas tu Allahu Akbar, bila Johor nak buka ni? Johor belum buka, Batam tak buka pula, orang Batam pula ni. Ya kan? Padahal solat untuk ingat Allah. Ternyata dia solat banyak lupa dari ingat. Ya kan? Nah, di situ diperlukan istighfar, pengakuan jujur lagi.
Astagfirullah, ya Allah. Masih banyak salah aku dalam solat. Engkau suruh aku ingat engkau ya Allah, ternyata belum sempurna ingatan aku. Astagfirullah. Itu yang Allah suka. Engkau salah, engkau mengaku, aku suka itu. Ini tidak. Lepas Assalamualaikum, imam baca Allahumma antas salam, minkas salam, dia baca Allahumma lantah jalan, aku pun jalan. Jalan aja dia. Macam solatnya tak perlu minta ampun lagi. Ini salah. Seolah-olah solatnya dah betul-betul. Tak perlu lagi minta ampun. Dah bersih. Oh, sombong itu manusianya. Sombong manusianya itu. Nah, itu ilmu. Saya banyak mau bahas tentang ilmu ini banyak. Tapi itu dululah. Kena waktu. Nah, yang ketiga dimasukkan apa? Ihsan. Ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa huwal yarab. Ihsan itu sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tak mampu melihat Allah, dan memang tak mampu melihat Allah, yakinlah Allah melihat kamu. Jadi ketika kita solat minimal ini. Jadi kalau kita mengaji tua, ngaji muda tak adalah ngaji tua. Di dalam solat tu, kalau kita solat ada 3 rukun yang sangat menentukan khusyuk atau tidaknya orang itu solat. Rukun 13 itu bercerita tentang sah atau batal solat. Itu rukun 13. Sah atau batal solat itu rukun 13 yang bercakap. Tapi ini rukun yang bercerita tentang solatnya baik atau tidak. Atau tidak di sini. Rukun yang 3 ini. Pertama, masih ingat barangkali, cuma lupa. 1 rukun kauli. Betul? Yang kedua rukun apa? Rukun fi'li. Yang ketiga rukun qalbi. 3 rukun ini tidak boleh dilupakan dan tidak boleh ditinggalkan ketika solat. Kalau 3 rukun ini ditinggalkan, maka solatnya hancur. 1 rukun apa? Rukun kauli. Apa rukun kauli? Ucapan. Setiap ucapan dalam solat, termasuk Fatihah, terutama Fatihah, rukun kauli, ucapan, mesti dia bergantung, bersandar kepada sifat Allah As-Sami'. Apa As-Sami'? Maha mendengar. Bahwa setiap ucapan dia dalam solat, Allah pasti dengar. Akan betul bacaan itu. Akan betul bacaannya. Tak mungkin orang baca Fatihah 1 nafas. Karena Fatihah itu kan dijawab oleh Allah. Kan ada hadis qudsi itu. Ketika baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagimu ya Allah Tuhan sekalian alam. Allah langsung jawab, hambaku memujiku. Langsung dijawab, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, hambaku memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu untuk aku, nasta'in untuk engkau, kata Allah. Jadi ada komunikasi di situ. Nah, kalau dia baca Fatihah macam mana? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa la-dhalin. Kata malaikat, macam mana jawab ni? Tak ada slot. Tak ada kesempatan. Nah, orang yang baca Fatihah 1 nafas itu, ya ini saya ingin katakan apa? Tidak ihsan di situ. Sayangnya di situ kita, bahwa setiap ungkapan dalam solat yang kita baca itu semua didengar oleh Allah. Satu contoh paling mudah, Fatihah sudah jelas. Satu contoh, kita kalau berjanji dengan kita bohong, kita marah. Sekali engkau janji bohong, okey. 2 kali bohong, marah. Kalau hari-hari bohong, kita pun macam tak percaya lagi dengan dia. Betul kan? Bayangkan, kita yang hari-hari cakap dengan Allah, berapa kali bohong? Dalam solat kita kata apa? Inna solati wa nusuki wa mahyaya. Ya Allah, hidup aku, matiku, semuanya kuserahkan padamu. Bukan mainlah cakap macam itu. Kali Allah minta sedikit rezeki, dia pun macam tak kasih pun. Apa? La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Kau cakap hari-hari depan Allah, la syarika lahu, aku takkan syirik kepada engkau ya Allah, kerana aku orang Islam. Dia pergi Johor jumpa Mbah Kromo, minta jimat.
Apa cerita pergi Muar? Ini cincin batu akik bagus ni, Pak Kiai kasih. Sejak pakai cincin ni jatuh motor tak ada apa pun. Kau pakai cincin satu jatuh motor kau lari berapa? Kau pakai cincin banyak kau tunggu trailer tak mampus. Tapi lah syarikah lahunya laju. Lah syarikah lahu habis jalan aku tak saya pergi Jawa nuntut. Ni kan minta pelaris. Dia cakap lah syarikah lahunya laju. Ini semua tak betul lah. Allah tu dengar hari-hari. Sungguh solat aku, ibadahku hanya untukmu, bukan main cakap. Tapi realiti, banyak contoh. Ketika takbir, bayangkan takbir ini apa? Saya katakan begini. Kita kalau ada masalah selalu cakap apa? Macam mana masalah kau? Aku angkat tangan lah. Kan? Aku angkat tangan lah. Kalau dah ada cakap aku angkat tangan artinya apa? Slender lah. Ini bukan dia cakap aku angkat tangan. Memang dia ada angkat tangan. Artinya apa? Lambang ketidakmampuan. Allah, ini aku tak mampu. Andai kata kau cabut nyawa aku hari ini pun aku dah tak boleh buat apa dah. Andai kata pun dia apa? Allah Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Artinya kalau sudah Allah Maha Besar, yang lain kecil. Maksudnya, apapun persoalan engkau, apapun masalah engkau, kalau dilarikan kepada Allah, maka semua persoalan selesai. Perhatikan ayatnya. Saya rasa hafal dah ayat kita 1000 dinar tu. Cuma kita pakai ayat itu untuk doa bayi hutang. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau engkau bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, siapa berserah diri kepada Allah, okay? Allah akan beri jalan keluar. Betul? Siapa yang kasih jalan keluar? Allah yang kasih. Kita relax je lah. Nanti Allah punya cara. Contoh Nabi Yunus. Nabi Yunus masuk dalam perut ikan. Dia cari mulut ikan ke? Tidak. Dia tak cari mulut ikan, dia nak keluar. Tidak. Bayangkan kalau Nabi Yunus, dia cari mulut ikan, lalu melompat mulut ikan, tak tenggelam di situ. Dia langsung berserah diri pada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia berserah diri pada Allah. Perintahkan ikan ke pantai, muntahkan di pantai dia. Ya kan? Itu kan Allah yang perintahkan. Kita tidak. Big problem. Asyik big problem. Lama hitam kening kau ni. Asyik big problem. Pergilah. Apa gunanya sebut Allahu Akbar? Itu. Makanya saya orangnya adalah orang yang paling happy. Tanya Ustaz ada masalah? Tak ada. Saya orangnya tak ada masalah. Sebesar apapun masalahnya bagi saya, kecil pun masalah, kalau saya sudah ngadu sama Allah, selesai masalah itu. Oke, rukun qauli. Dua apa? Rukun fi'li. Apa fi'li? Perbuatan. Rukuk, sujud, iktidal itu perbuatan. Maka situ perlu apa? Tumakninah. Allah tengok kita rukuk, Allah tengok kita sujud, makanya minta maaf. Di kampung saya lah, di kampung saya, sini tak ada lah. Ada orang solat pakai kain sarung tengah sawah, solat pakai kain sarung aja. Nampak? Pakai sarung aja, solat nampak. Ustaz, itu solat sah ke? Sah. Sah. Kalau tanya sahnya, sah. Kerana tutup aurat. Tapi Allah terima ke? Tidak. Kenapa? Ini samsing solatnya ni. Kita jumpa orang besar pun nak pakai baju bagus, takkan jumpa Allah bonggil gitu. You think kokok lah, fikir masa-masa. Betul tak? Kita nak jumpa orang besar pun, tengok baju nak bagus, kan? Nak gosok. Nak jumpa Allah Maha Besar pakai baju ni. Kadang dia tulis belakang tu, pakai t-shirt, pakai kaos belakang tu siapa? Aku bosan jadi manusia. Apalah kau tulis di baju belakang. Ya kan? Allah tengok apa? Maka saya ingin katakan apa? Saya salut dengan beberapa kawan, sahabat. Ialah dia punya baju spesial untuk solat. Saya salut dengan dia. Saya tak boleh buat, belum boleh buat lah. Kalau saya tanya, ni baju bagus lah. Dia bilang, Ustaz, sebanyak-banyak baju saya ni Ustaz, inilah baju paling mahal. Ini baju khas untuk menghadap Allah. Wah, saya bilang, rasa engkau.
ada satu perempuan jemaah saya punya telekung harga 2,000. Telekung harga 2,000. Saya tanya, mahal lah dah. Nang ada Allah mestilah Ustaz. Kita nang ada orang pun pakai baju lawa-lawa. Malu saya. Tu. Itu baru bagus. Kita punya orang rumah macam telekung $20. $20 pun tawar lagi. Itu pun dah seminggu tak cuci. Waktu. Kan aduh. Tapi bukan sinilah, kampung saya. Fi'li, perbuatan. Nah, yang ketiga, qalbi, hati. Allah pasti mengetahui apa yang terlintas di hati itu. Nah, di 3 rukun ini mesti dibuat dalam solat. Itu sebabnya Rasulullah dibedah kalbunya. Jadi Rasulullah sebelum menerima perintah solat itu dibedah kalbunya. Maka kita sebelum mendirikan solat, bedah kalbu kita dulu. Kalau tidak dibedah, tidak dibersihkan, jangan berharap kusuk solatnya. Karena solat itu bukan luar biasa perintahnya. Bayangkan naik ke langit, Sidratul Muntaha, Mustawa, Raf-Raf bertemu dengan Allah. Satu, dia begitu sampai di Raf-Raf, beliau kagum. Tempatnya betul-betul luar biasa, cantik betul. Tidak pernah terlihat oleh mata keindahannya. Saking kagumnya, saking indahnya tempat itu, lisan beliau keluh nak bercakap. Saking cantik tempat itu, lidah tak cakap. Macam kita juga bila tengok perempuan lawa macam mana. Tak tahu nak cakap. Gitu aja. Jambu saya. Jambu kau ingat. Cakaplah lawa, selesai masalah. Tapi tak boleh cakap. Tak boleh nak cakap tempat tu sehingga jatuhlah setetes air. Silakan buka kitab Qisasul Mi'raj atau Tandil Ghafi Salat, ada itu. Jatuh setetes air. Pas kena lisan beliau. Begitu lisan beliau kena, apa kata beliau? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Segala kebesaran, segala keagungan itu milikmu ya Allah. Jadi ketika kita membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, ada muncul di hati kita rasa kagum kita kepada Allah. Itu baru betul. Kita kagum tengok keadaan. Kita kagum tengok lukisan. Cantik lukisannya. Kagum kecil itu. Kalau kita kagum dengan pelukis, mestinya lebih kagum kepada yang mencipta pelukis. Saya kagum tengok gunung ni cantik. Lebih kagum kepada yang menciptakan gunung. Betul? Jadi ketika baca at-tahiyatu mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, segala kebesaran, keagungan, kemegahan itu milikmu ya Allah. Allah cakap apa? Apa kata Allah? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Selamat sejahtera engkau Nabi yang penuh berkah. Dialog ini kan yang kita serap dalam salat, yang kita buat dalam salat. Dialog ini. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat sejahtera engkau Nabi yang penuh berkah. Nabi ini tidak ego, tidak egois dia. Dia tak cakap, Allah mestilah selamat. Dia pun tak. Kalau Indonesia bilang Mansur, makan surang, tak. Dia tak, bukan Mansur, bukan jenis Mansurnya. Bukan makan sorangnya, bukan. Begitu Allah bilang Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, beliau ingat kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tolong ya Allah, selamatkan jugalah hamba-hambamu yang soleh. Kita diingat, tengok bayangkan. Kita kadang-kadang tak ingat dia dah. Betul kan? Bersahadat para malaikat itu. Lalu diterimalah perintah solat. Okey. Kita sekarang masuk pada bab yang kedua. Pentingkah solat ini? Penting. Kalau orang tanya, untuk siapa kita solat? Untuk Allah? Tidak. Kalau orang mengatakan saya solat untuk Allah, keliru. Allahus Samad. Allah tidak memerlukan sesuatu. Saya suka kasih contoh yang mudah-mudah lah, yang senang diingat, ya kan? Gini. Air laut dengan ikan, ini selalu saya
Siapa yang perlu? Ikan yang perlu laut atau laut perlu ikan? 40 saat dari sekarang. Siapa yang tahu jawab? Ikan yang perlu pada laut atau lautnya perlu ikan? Ikan perlu laut, ya 100 marka. Artinya tidak ada kepentingan laut pada ikan. Ikan nak masuk ke laut, masuklah. Wallah, demi Allah, tidak menambah besar air laut. Betul. Nah, ikan tidak mau tinggal di laut, no problem, tak ada masalah. Ikan tak mau tinggal di laut, tak ada masalah. Tidak akan mengurangi besar air laut. Betul. Tapi kalau dah ikan tinggal ke laut, direbus, dibakar di asam pedas, gulai. Betul. Kedai nasi, Memuna restoran, kedai mama, itu semua ikan-ikan yang tinggal ke laut. Itu resiko. Rujak ulat, rujak Bandung berani buat, berani tanggung. Ya kan? Kau berani tinggal ke laut, kau siap direbus, dibakar. Kalau tak siap direbus, dibakar, kau balik ke laut. Karena fitrahnya di laut. Sama. Kita yang perlu Allah atau Allah perlu kita, kan itu masalahnya. Jawabannya sama. Kita yang perlu Allah. Satu dunia orang menyembah Allah. Satu dunia bilang Allahu Akbar. Apakah bertambah besar Allah? Tidak. Karena Allah Maha Besar. Betul? Loh, satu dunia, jangankan satu Singapura, satu dunia orang tak mau sebut Allahu Akbar. Apakah Allah makin kecil? Wallah, tidak. Nah, kalau sudah kita ada manusia Islam, tidak mau menyembah Allah, tidak mau salat, berarti kan dia ikan yang tinggalkan laut. Betul? Ya, siap direbus, dibakar nanti di akhirat. Kau jangan nak masuk surga pula. Ini kadang-kadang not fair lah. Kau ikan yang tinggal ke laut tapi minta hidup, mana boleh. Kadang-kadang very funny juga. Iya kan? Dia tak mau menyembah Allah. Ikan yang tinggal ke laut. Artinya siap direbus, dibakar, diazab, dikubur. Saya tak siap lah Ustaz, dibakar Ustaz. Tak siap? Tak siap. Salah lah. Selesai masalah. Selesai masalah. Itu. Pentingnya bahwa kita salat bukan kepentingan Allah, tapi kepentingan diri sendiri. Man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Jadi jangan pernah berfikir bahwa salat untuk Allah. No. Karena Allah, yes. Tapi untuk Allah tidak. Karena Allah tidak memerlukan salat kita. Kita mau salat ke tak salat ke, Allah tetap Allah. Okey, berapa minit lagi? Habis. Okey. Saya kira waktu dah masuk. Ya. Okey, dah masuk waktu. Habis dah ni. Ikan cepat, ikan gabus, lagi cepat lagi bagus. Ya kan? Saya kira itu saja insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke rumah Pak Dola, singgah dulu rumah Cik Rais. Kalau ada ceramah yang salah, jangan repot balai polis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Allahumma barik lana balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Wijaya.